Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam video kali ini, saya akan coba membahas satu topik penting dalam hukum internasional, khususnya yang berkaitan dengan perdagangan global dan perubahan iklim. Topik ini berasal dari jurnal ilmiah yang berjudul China's Green Industrial Policy and World Trade Law yang ditulis oleh Xiaofeng Li dan Ning Du, diterbitkan dalam jurnal Asia tahun 2025. Jurnal ini membahas secara mendalam bagaimana Cina menggunakan kebijakan industri hijau sebagai strategi utama dalam mencapai dominasi ekonomi global, dan bagaimana kebijakan ini berdampak pada sistem perdagangan internasional. Cina saat ini adalah negara penghasil emisi karbon terbesar di dunia, dengan kontribusi sekitar 31% dari emisi global. Untuk mengatasi hal ini, Cina mengumumkan komitmennya untuk mencapai puncak emisi pada 2030 dan netral karbon pada 2060. Komitmen ini memicu lahirnya berbagai kebijakan industri hijau yang sangat ambisius. Kebijakan tersebut didukung dengan berbagai subsidi, insentif, dan campur tangan langsung dari negara untuk mempercepat pertumbuhan sektor energi terbarukan, termasuk kendaraan listrik dan panel surya. Kebijakan ini tidak hanya ditujukan untuk kepentingan lingkungan, tetapi juga sebagai strategi ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi ketergantungan terhadap energi impor. Dalam kurun waktu singkat, Cina berhasil menjadi produsen utama kendaraan listrik dan teknologi energi hijau lainnya. Bahkan pada 2022, Cina menginvestasikan lebih dari $500 Amerika dalam sektor ini. Produk-produknya pun membanjiri pasar dunia dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan produk negara lain. Namun keberhasilan ini menimbulkan masalah baru. Negara-negara lain seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat menuduh Cina melakukan praktik perdagangan yang tidak adil karena memberlakukan subsidi besar-besaran kepada perusahaan dalam negeri. Subsidi ini dianggap menciptakan overproduksi, menekan harga pasar global, dan merugikan produsen di negara lain. Sebagai respon, Uni Eropa menerapkan countervailing duties atau bea masuk balasan terhadap kendaraan listrik buatan Cina yang masuk ke pasar Eropa. Nah, di dalam jurnal ini penulis menjelaskan bahwa peraturan WTO, khususnya Subsidy and Countervailing Measures Agreement atau SCM Agreement, menjadi dasar bagi negara-negara untuk menanggapi praktik subsidi Cina. Uni Eropa menggunakan mekanisme penyelidikan subsidi untuk mengidentifikasi dukungan finansial yang diberikan pemerintah Cina, seperti pinjaman murah dari bank milik negara, pemotongan pajak, dan pemberian lahan di bawah harga pasar. Semua ini dikategorikan sebagai subsidi yang dapat dikenakan tindakan balasan. Salah satu studi kasus yang dibahas dalam jurnal ini adalah penyelidikan dan pemberlakuan CVD oleh Uni Eropa terhadap 3 produsen mobil listrik besar dari China, seperti BYD, Geely, dan SAIC. Penyelidikan menunjukkan bahwa produk mereka dijual jauh di bawah harga pasar karena adanya dukungan negara yang masif. Akibatnya, mereka dianggap menyebabkan kerugian material terhadap industri kendaraan listrik dalam negeri Uni Eropa. Oleh karena itu, Uni Eropa menetapkan tarif tambahan hingga 38% terhadap produk mereka. Namun, penggunaan hukum WTO ini bukan tanpa tantangan. Penulis jurnal menunjukkan bahwa struktur ekonomi Cina yang tidak transparan dan sangat dikendalikan oleh negara menyulitkan proses investigasi. Selain itu, beberapa benchmark atau pembanding yang digunakan Uni Eropa untuk menentukan besarnya subsidi dinilai tidak adil. Misalnya menggunakan harga tanah di Taiwan atau peringkat kredit yang sangat rendah.
Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdagangan internasional menghadapi dilema besar dalam menghadapi negara dengan sistem ekonomi campuran seperti China. Lalu, bagaimana relevansi semua ini dengan Indonesia? Sebagai negara yang juga mengembangkan sektor energi terbarukan dan bercita-cita menjadi pemain penting dalam kendaraan listrik, Indonesia harus memahami dinamika global ini. Kita harus belajar bagaimana merancang kebijakan yang mendukung industri lokal tanpa melanggar aturan perdagangan internasional. Selain itu, penting juga bagi Indonesia untuk waspada terhadap banjir produk murah dari luar negeri yang dapat membunuh industri hijau dalam negeri. Indonesia juga bisa memanfaatkan sistem hukum WTO jika merasa dirugikan oleh praktik subsidi dari negara lain. Namun lebih dari itu, Indonesia perlu memperkuat kapasitas institusional dalam menganalisis dan merespon tantangan perdagangan global. Misalnya, dengan membentuk lembaga pengawasan subsidi asing, meningkatkan transparansi kebijakan industri, dan mendorong kolaborasi internasional yang lebih seimbang dan adil dalam sektor energi hijau. Sebagai penutup, jurnal ini memberikan gambaran yang sangat komprehensif tentang hubungan antara kebijakan industri, keberlanjutan, dan hukum perdagangan internasional. Kasus Cina menunjukkan bahwa kebijakan hijau tidak hanya berdampak pada lingkungan, tapi juga menjadi instrumen geopolitik dan ekonomi global. Bagi kita di Indonesia, ini adalah pelajaran penting agar tidak tertinggal dalam transformasi energi dunia, namun tetap menjaga kedaulatan ekonomi dan industri nasional. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.